Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, bersama-sama kita hormati segenap pengurus masjid Al-Khairat Al-Munawwarah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, ketabahan, karena memang menjadi pengurus masjid ini luar biasa cobaannya. Kritiknya banyak, kadang-kadang sarannya tidak ada. Banyak yang mengkritik, tapi tidak ada yang saran. Begitu juga khususnya para orang tua saya, bapak imam, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini mendapatkan keberkahan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena saya dengar-dengar akan ada nih jilid ketiga COVID. Jadi siap-siapkan untuk menghadapi jilid ketiga ini, atau gelombang ketiga. Ini kalah pula gelombang penerimaan murid baru. Ya, saya murid baru cuma 2 gelombang, ini 3 gelombang. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengisi kegiatan antara maghrib dan isya dengan kegiatan menafsirkan Al-Quran. Mudah-mudahan tentunya kita berharap kitalah termasuk yang dikategorikan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, terakhir kita mentadabburkan surah At-Tin ayat ke-4. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Yang ingin saya koreksi, dari beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ada kesalahan penyampaian saya bahwa surah At-Tin terakhir saya sebutkan surah At-Tin ini adalah wahyu yang ke-80. Padahal surah At-Tin ini sebenarnya adalah wahyu yang ke-28. Mohon maaf. Makanya perlu saya rekam. Bukan saya mau bergaya-gaya, enggak. Jadi saya reka, bisa saya ingat-ingat, bisa saya koreksi apa yang saya sampaikan. Apalagi nih di tengah-tengah jamaah, kalau besar kesalahan kita, tentu nanti bisa pula menjadi dosa jariah. Na'udzubillah. Jadi surah At-Tin ini adalah wahyu yang ke-28 dan dia dikategorikan surah Makkiyah, yakni diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi tempat tin dan tempat zaitun. Wa turi sinin, dan juga demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan juga tempat atau kampung yang aman, yakni Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik takwim, sebaik-baik bentuk. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan kepada kita semua bahwa bentuk ahsani takwim
dalam penciptaan manusia itu adalah dalam bentuk prosesnya, bahwa kita Allah ciptakan, maaf cakap, dalam bentuk segumpal mani. Kemudian setelah itu 40 hari setelahnya menjadi segumpal mani tadi dalam bentuk segumpal darah. Kemudian 40 hari setelahnya darah itu menjadi daging. Kemudian 40 hari setelahnya baru Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam segumpal daging. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14 dan juga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Arba'in Nawawi. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum yajma'u khalaqahu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya kalian dikumpulkan dalam perut ibu itu masanya 40 hari. Maksudnya itu kelipatan 40 hari. Nutfatan, dalam bentuk nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian nutfah itu menjadi 'alaqah, segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari setelahnya segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Kemudian setelah itu 40 hari setelahnya fayursalu alaihi malak fayunfahu fihi ruh. Maka setelah itu Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh ke segumpal daging tadi. Berarti berapa kali kelipatan 40 itu? Nutfah, alaqah, mudghah. 40 kali 3 120. Memang kalau habis maghrib ini diajak menghitung agak susah. Apalagi kalau belum makan. Kencang tuh kalau tanggal muda. Hitung gaji cukup apa enggak? 40 kali 3 120. 120 hari dibagi 30. 4 bulan. Berarti maknanya kalau dalam ilmu Allah 4 bulan itu sudah mulai bergerak segumpal daging yang ada di perut ibu. Tapi apakah ini hitungan yang tetap? Semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berhak. Tapi kalau hitungan dalam hadis ini 4 bulan lamanya mulailah janin itu mulai bergerak-gerak karena disebabkan sudah ada ruh. Jadi bergeraknya tubuh itu bukan disebabkan jasad, tapi yang menggerakkan tubuh itu adalah ruh. Ketika ruh sudah ditiupkan, disitulah baru bisa digerakkan jasad. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf atau secara lebih kecil lagi ilmu thariqat, maka kegiatan-kegiatan dalam thariqat itu tujuannya untuk memperbaiki ruh yang sudah kotor. Kenapa? Karena ruh ini adalah langsung pemberian dari Allah. Malaikat langsung yang meniupkannya. Maka pada waktu-waktu yang sudah berjalan, ruh yang sudah ditiupkan oleh Allah ini semakin lama semakin kotor, semakin lama semakin jahat. Maka ruh ini senantiasa mengarahkan jasad yang dia tumpangi kepada sesuai dengan sifat ruh itu sendiri. Maka salah satu amalan dalam ilmu thariqat itu adalah memperbanyak zikir. Karena zikir itu berguna untuk mengontrol ruh. Makanya kalau kita duduk-duduk seperti ini, kita biasakan berzikir. Tak bisa lewat lisan,
seminimal-minimalnya lewat hati. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kesempurnaan fisik yang Allah berikan, kemudian Allah masukkan dalam fisik tersebut, dalam jasad tersebut ruh yang langsung ditiupkan oleh malaikat, maka jadilah dia seperti yang Allah katakan, fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Lalu ada pertanyaan, kenapa ada Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang cacat? Kadang ada yang matanya tak melihat, kadang ada tangannya yang tak sempurna, kaki yang tak sempurna. Apa jawabannya? Ahsani takwim di sini ukurannya bukan makhluk, tapi ukurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada kita yang kita lihat secara zahir, Allah sudah ciptakan kita ini sempurna. Maka tentunya dengan diiringi dengan kesempurnaan ciptaan tersebut, maka kita mempunyai beban amanah yang lebih besar. Hati-hati, kitalah jangan-jangan makhluk yang pernah diprediksikan oleh para malaikat. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah memproklamirkan dulu kepada para malaikat, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah. Apa khalifah itu? Khalifah itu berasal dari kata khalafah, yakni orang yang berada di belakang untuk menggantikan posisi orang yang ada di depan. Makanya dalam pelaksanaan kegiatan thariqat itu ada orang yang bergelar khalifah. Kenapa? Karena dia diharapkan nanti ketika mursyidnya, gurunya tidak ada, dia yang akan maju ke depan menggantikan mursyid. Nah, kalau Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah, lalu siapa yang kita gantikan? Kan begitu. Berarti kita ini ada orang yang kita ini adalah makhluk diciptakan posisinya di belakang. Siapa yang dahulu Allah ciptakan? Makanya kalau ada pengiringan kata jin dan manusia, maka selalu kata jin dahulu disebutkan baru kata manusia. Apa kata Allah? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dengan dahulu diucapkannya kata jin, itu bermakna jin itu dahulu diciptakan baru manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk berubudiyah. Nah, karena jin ini dahulu diciptakan, makanya malaikat ini dapat memprediksi, jangan-jangan nih khalifah yang akan diciptakan ini, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata menanggapi apa yang Allah sampaikan, ataj'alu fiha, untuk apa ya Allah engkau ciptakan di muka bumi itu, may yufsidu fiha, membuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan senantiasa menumpahkan darah. Ini ditakutkan malaikat, jangan-jangan sama perangnya dengan jin. Kerjaannya membuat kerusakan dan menumpahkan darah, membuat kezaliman, baik itu kepada yang bukan manusia ataupun kepada manusia itu sendiri. Apa kaitannya dengan ayat yang akan kita tafsirkan ini?
bahwa kebanyakan dari kita yang Allah ciptakan sebaik-baik ciptaan justru menggunakan kesempurnaan ciptaan tersebut untuk membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Makanya para sahabat itu ketika mereka mendengarkan ayat-ayat yang berisi tentang azab-azab Allah kepada orang-orang kafir yang ada di neraka, mereka mulai bercita-cita, ya Allah, andainya aku seperti burung yang ketika dia menikmati, habis itu tak ada lagi tuntutan kepada dia. Kenapa? Saking takutnya sahabat ini membuat kerusakan, menumpahkan darah dengan ciptaan yang ada pada dirinya, sampai-sampai itu yang membuat dia sulit nanti ketika hidup di akhirat. Jangan bangga dengan sempurna yang kita punyai. Ibu-ibu, jangan bangga dengan kecantikan wajah yang biasa ibu berikan bedak yang mahal-mahal. Kalau ternyata di mana letak wajah pun tak tahu. Beruduk kan, mencuci muka kan. Sekarang muka itu yang mana? Karena kalau tahu kita posisi muka, berarti tahu kita mana batas-batas yang harus kita cuci ketika beruduk. Mana itu muka? Nah, ini tempat tumbuh rambut sampai di bawah dagu. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kalau ada jenggot yang sampai 2 meter panjangnya ke bawah, itu wajib atau disunahkan. Kalau mazhab Syafi'i, disunahkan untuk menyelang-nyelangi, menyampaikan air wudhu itu di celah-celah jenggot. Jadi kalau mazhab Hambali, wajib terkena jenggot yang panjang ini semuanya dengan air wudhu. Karena dia tumbuh di antara tempat tumbuh rambut yang di atas sampai di bawah dagu. Nah, kalau dari samping, dari anak telinga sampai ke anak telinga. Nah, segala yang ada di sini ini wajib kena wudhu. Karena membasuh wajah itu adalah rukun daripada wudhu. Sayang sekali ketika Allah ciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk, tapi kita tidak tahu yang mana. Yang mana wajah, yang mana muka. Sayang sekali pula tidak pernah ternyata wudhu kita itu diterima Allah karena tidak sesuai dengan syarat. Makanya kalau ibu-ibu punya jambang yang panjang, itu jangan digeser ke belakang, karena dia tumbuhnya di antara anak telinga sampai ke anak telinga. Jambang itu kan sini panjang, ini wajib terkena air. Jadi jangan lagi nih geser ke belakang, baru dia cuci aja yang ada di sini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lagi dari awal ayat surah At-Tin ini, betapa Allah meminta pertanggungjawaban atas fisik kita yang kita punya, atas penciptaan diri kita ini. Allah mulai dengan cara bersumpah. Allah bersumpah dengan tin dan zaitun, Allah bersumpah dengan Tursina, Allah bersumpah dengan Makkah. Begitulah Allah menuntut pertanggungjawaban atas apa yang ada pada diri kita. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk yang lainnya seperti yang Allah sebutkan ini? Allah ingin menegaskan kepada kita, jangan sombong, jangan merasa sempurna bahwa Allah itu bisa lagi menciptakan makhluk yang lebih hebat daripada kita.
termasuk di antaranya makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah ceritakan atau Allah sebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Apalagi Allah berbicara tentang bukit, tentang gunung. Tur ini bisa maknanya bukit, bisa maknanya gunung. Kita bandingkanlah manfaat kita dengan gunung. Gunung itu yang kita lihat menjulang tinggi ke atas, itu hanya sepertiganya Bapak Ibu sekalian. 2/3-nya di dalam. Apa fungsi gunung? Gunung ini fungsinya sebagai pasak bumi. Kalau gunung itu sudah Allah hancurkan, maka alamat ini terombang-ambinglah bumi. Karena jangan lupa 2/3 dari bumi ini isinya adalah air. Aduh, bersyukurlah Pak Ustadz, daerah kita ini tidak ada gunung. Berapa kali Allah guncang Aceh, Allah guncang Padang. Terasa gak sampai ke kita nih goyangan ini? Terasa. Apa yang enggak sama Allah? Kabut asap aja udah banyak yang mati. Banyak waktu itu orang yang hamil sampai khawatir dengan kehamilannya, bahkan ada yang keguguran. Kalau Allah sudah berkehendak, tak ada yang tak mungkin. Nah, jangan sampai kesempurnaan fisik ini kita lupa atau kita lalai dan bahkan tak mampu nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alah, saya kan sudah mulai melemah nih Pak Ustaz. Gigi dah mulai ompong, pinggang dah mulai tak kuat lagi, asam urat sudah banyak, segala asam sudah ada. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Apakah saya bisa terbebas dari amalan? Apakah ada keringanan saya untuk beribadah? Maka kalau kita lihat hikayat sahabat Nabi, beliau ini buta orang. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku ini buta ya Rasul. Ada enggak keringanan buat aku? Karena aku tak nampak jalan. Ada enggak keringanan aku untuk tidak pergi sholat ke masjid?" Apa jawaban Rasulullah? "Apakah kau dengar suara azan?" "Dengar ya Rasul." "Maka ketika kau masih mendengarkan suara azan, maka kau harus tetap datang ke masjid." Itu seorang sahabat yang buta. Tetap juga Rasul tegaskan untuk tetap meramaikan masjid. Tidak ada alasan. Nah, kalaupun sudah banyak kelemahan-kelemahan pada diri kita, bukan berarti melemahkan semangat untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga melaksanakan amal-amal tersebut sesuai dengan kemampuan. Jangan paksa pula lagi. Kalau tidak mampu berdiri, apalagi sholat, tidak mampu berdiri sholat, jangan paksakan lagi. Yang kasihan kawan di sebelah. Ini apa nih, biasa duduk sholatnya tiba-tiba berdiri, tidak khusyuk dia lagi sholat. Kena khawatir dia awak di sebelah ini tumbang. Tidak khusyuk. Apalagi sudah Allah berikan keringanan-keringanan. Bahkan bagi orang yang kuat fisiknya saja ada keringanan sholat. Kalau dia dalam keadaan musafir, maka melaksanakan qashar dan jamak. Apa ukurannya? Minimal 80 km. Kalau sudah 80 km, dia melaksanakan musafir perjalanan, maka dia boleh melaksanakan qashar dan jamak. Apalagi lah sakit. Baik, kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Thumma radadnahu asfala safilin.
Nah, kalau kita lihat teks ayatnya dari surah Ad-Duha sampai surah At-Tin ini, di sini baru kita menemukan ada huruf mim yang bertasydid. Kalau kemarin kita berjumpa dengan huruf nun yang bertasydid, yakni inna ma'al usri yusra. Kemudian dalam surah Ad-Duha wan nahari idza tajalla. Nah, sampai ke surah At-Tin ini ini surah lain. Kalau surah Ad-Duha tak ada nun yang bertasydid. Maka bagaimana cara membaca mim yang bertasydid? Ini hukumnya wajibal gunnah, wajib didengungkan. Bagaimana cara mendengungkan bacaan? Digoyangkan suara. Thumma radadnahu asfala safilin. Berapa lama membacanya? 2 harokat. Bagaimana bentuk 2 harokat? 2 ketukan. Dirasa-rasakan aja jarak ketukan. Thumma radadnahu asfala safilin. Jangan sampai diketuk sekarang, setahun yang akan lagi baru ibu ketuk yang kedua. Itu yang kasihan yang baca, tak sampai napasnya tak ada. Jadi lama membaca wajibal gunnah ini 2 harokat. Kemudian kami kembalikan mereka manusia itu, asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa kaitan ketika Allah menyebutkan Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan, lalu Allah berbicara Allah juga yang mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendah. Inilah kaitannya orang yang Allah berikan kesempurnaan ciptaan tapi tak pandai mempertanggungjawabkannya, maka dia akan dikembalikan Allah ke tempat serendah-rendah. Kenapa demikian? Bukankah Allah sudah menciptakan manusia itu berasal dari yang paling hina? Apa itu? Nutfah. Air mani itu adalah air yang paling hina, bukan najis, tapi air yang hina. Tapi banyak manusia ketika Allah ciptakan dia sudah sempurna fisiknya, Allah lengkapi nikmat-nikmatnya dengan jabatan, dengan ilmu, dengan paras yang cantik, yang tampan. Pada saat itu mulai dia congkak, mulai dia sombong. Padahal dia lupa dia diciptakan berasal dari yang hina. Maka dia mulailah Allah kembalikan dia baik di dunia maupun di akhirat dalam tempat yang serendah-rendah. Sekarang betapa banyak orang ketika Allah ciptakan dia dengan kesempurnaan kaki yang panjang, Allah berikan nikmat rambut yang panjang, dagu yang panjang, hidung yang panjang. Begitu cantik Allah buat dia, tapi akhirnya dia gunakan kecantikan itu untuk menebarkan kejahatan. Dia mulai berjoget-joget, baik itu secara langsung maupun secara melakukan pakai media sosial. Banyak sekarang. Tidak ada lagi sekarang nih orang punya rasa malu. Udah payah dapat. Dulu rasanya waktu saya kecil Pekanbaru, jarang kita jumpa orang pakai celana pendek, baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang bukan cuma celana pendek, maaf-maafnya bisa dibilang telanjang. Tidak malu orang lagi. Akhirnya apa? Allah kembalikan dia
sesuai dengan awal ciptaannya dalam bentuk yang hina, baik itu di dunia maupun di akhirat. Apakah ada kehormatan, apakah ada wibawa bagi orang yang tak pandai mengelola kesempurnaan ciptaan yang Allah berikan? Takkan pernah ada wibawa, takkan pernah ada penghormatan kepada orang yang demikian. Kalaupun ada orang yang menghormati, kalau ada orang yang mengangkat wibawanya, itu disebabkan karena orang itu menjilat kepada dia. Kenapa? Karena kita ni menilai seseorang dari akhlaknya. Nah, untuk itu juga Rasul diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa bedanya sekarang kita dengan umat Nabi Muhammad atau bahkan sebelum diutusnya Rasul di zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah bagaimana? Anak-anak perempuan kalau lahir dibenamkan hidup-hidup. Sekarang bukan anak perempuan, pokoknya dia kalau dia lahir dibenamkan, dibunuh, diaborsi. Banyak sekarang kan? Banyak. Kenapa? Karena diawali dengan bobroknya perbuatan. Apa perbuatannya? Zina. Sudah banyak sekarang zina merajalela. Apalagi khamar. Di zaman Rasulullah itu banyak orang minum khamar. Sekarang sudah banyak pelebaran khamar itu. Kalau dulu di zaman Rasul orang minum khamar, gandum itu dibusukkan, difermentasikan, lalu diminum. Kalau sekarang bermacam-macam bentuk khamar. Sekarang yang menjadi bahan evaluasi bagi kita, mana yang lebih baik, kita atau umat yang jahat pada zaman Rasulullah? Di zaman kita ini sudah banyak alat-alat pembuktian sains dari perkataan Al-Quran dan juga perkataan Rasulullah. Kalau zaman dulu tak ada alat pembuktian sains. Kadang-kadang kita merasa wajar mereka mau kafir. Contoh seperti pelaksanaan Isra Mi'raj. Wajar mereka tak percaya. Kenapa? Kendaraannya kuda, unta, jalan kaki. Tentu wajar mereka tak percaya kalau bisa Rasul melaksanakan perjalanan yang standarnya perjalanan 1 bulan, mereka Rasul melaksanakannya hanya dalam satu malam. Nah, perjalanan Rasul ini bisa nggak dibuktikan di zaman sekarang? Yang hanya perjalanan 1 bulan kita lakukan hanya dalam beberapa jam. Bisa kan? Bisa. Tapi kenyataannya iman kita pun tidak ada obahnya dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu serendah-rendahnya, di tempat yang serendah-rendahnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir 5 menit. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, semasi Allah berikan kepada kita nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat jasad yang sempurna. Kemudian Allah lengkapi dengan nikmat-nikmat yang lain. Allah berikan keturunan, atau Allah berikan harta yang banyak, atau Allah berikan juga jabatan yang tinggi. Semua yang Allah berikan ini seharusnya membuat kita semakin mawas diri. Karena semakin banyak nikmat yang kita terima dari Allah, maka semakin banyak pula pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Ini 2 hari yang lalu di Kampar tempat saya, berbondong-bondong orang mau jadi kepala desa. Wah, memang betul-betul dicari. Satu dusun tuh mau 5 calon. Padahal di dalam satu desa itu 8 gereja. Ada 1 non-muslim calon. Kalau udah 5 calonnya, pecah gak suara? Pecahlah suara.
Sementara calon dari non muslim ini utuh suara. Alhamdulillah untung tidak menang. Begitulah orang berbondong-bondong kena melihat sekarang anggaran desa satu miliar. Makanya tidak salah kalau kita dengar-dengar di berita itu ada orang baru lagi diangkat jadi kepala desa langsung beli Pajero, beli Fortuner. 1 miliar. Nolnya itu capek orang hitungnya. Jadi ada pula cerita kawan saya daerah Sidempuan. Dia biasa jualan kopi. Dia apa namanya nih? Oh, memang dia tukang racik kopi nih. Jadi dia buka ruko dekat pasar daerah Sidempuan sana, mau penghasilan dia 50 juta per bulan. Lagi ramainya kafe ya. Tapi tiba-tiba datanglah pemilihan kepala desa. Tergiur dia dengan uang 1 miliar ini. Apa yang terjadi? Usaha hancur, duit 1 miliar itu pun tidak iya juga dia dapat. Kenapa? Setiap ada kegiatan-kegiatan, orang yang ada di atas ini minta terus jatah yang 1 miliar ini. Ada wali kota melaksanakan kegiatan, telepon kepada desanya. Aku ada kegiatan nih desa kau nih, tolong cairkan uang 100 juta. Nanti Pak Camat lagi, belum lagi nih uang antar uang nih, udah berapa kali kena potong. Akhirnya penghasilan tetap hilang, apa yang dikejar-kejar pun tak dapat. Itulah nafsu. Jadi apa yang Allah ciptakan dari kita ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan yang ada, sementara kita sia-siakan itu kepada yang tak utuh, tak sempurna, bahkan tak kekal untuk kita miliki. Makanya kalau banyak orang yang seperti ini kasusnya, inilah yang Allah sebutkan, tsumma radadnahu asfala safilin. Allah kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tanamkan dalam hati untuk tak bersyukur atas apa yang kita punya dan siap mengemban amanah yang Allah berikan kepada kita dengan apa yang kita punya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.